Halo anak-anak, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Susi dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi minggu yang lalu, yaitu tentang amandemen, pengertian amandemen, tujuan amandemen, dan berapa kali Undang-Undang Dasar 1945 itu diamandemen. Kemudian kita akan membahas tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya kita juga akan membahas melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kalian untuk menyiapkan bukunya, yaitu buku LKS, buku paket, dan buku Intan Pariwara. Oke anak-anak, kalian sudah siap? Kita ikuti materi pembelajaran kali ini. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 1. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah amandemen itu? Amandemen adalah perubahan atau penambahan. Perubahan di sini bisa berarti menggantikan undang-undang secara keseluruhan, menambahkan atau mengurangi isi undang-undang, atau merevisi rumusan naskah undang-undang. Maksudnya di sini amandemen ini berarti bisa mengubah total isi Undang-Undang Dasar, bisa menambahkan atau mengurangi isi Undang-Undang Dasar, atau merevisi. Merevisi itu memperbaiki rumusan naskah Undang-Undang Dasar. Tujuan amandemen yang pertama, menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara. Yang kedua, menyempurnakan aturan mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM. Yang keempat, menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern. Yang kelima, melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Yang terakhir, menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, tujuan amandemen itu bukan untuk mengubah negara atau mengubah total undang-undang, tapi tujuannya adalah untuk penyempurnaan. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan 4 kali. Yang pertama, tanggal 19 Oktober 1999. Ada beberapa pasal yang di amandemen. Yang diubah ada 9 pasal. Pasal berapa saja yang mengalami perubahan atau amandemen? Kalian bisa baca di buku SBK halaman 28 dan 29. Kemudian amandemen yang kedua dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 9 November 2001. Dan yang terakhir, amandemen dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus tahun 1945 ya, tapi tahun 2002 terjadi kekeliruan.
10 amandemen yang terakhir atau keempat dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Selanjutnya, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional itu? Dalam hal ini kita harus mempelajari dulu apa yang dimaksud dengan hierarki. Hierarki adalah peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah tata urutan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami perubahan beberapa kali. Kali ini kita akan membahas hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua adalah ketetapan MPR. Yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat peraturan pemerintah. Yang kelima keputusan presiden. Keputusan presiden ya itu anak-anak ya. Saya ulangi, yang kelima adalah keputusan presiden. Yang keenam adalah peraturan daerah provinsi dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten. Nah, dalam hierarki peraturan perundang-undangan ini, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Misalnya, peraturan daerah kabupaten tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah yang lebih tinggi, yaitu peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi tidak boleh bertentangan dengan keputusan presiden, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedudukan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 yang hakiki. Kesepakatan dalam kepanitiaan ad hoc dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 itu mengalami perubahan atau amandemen, tapi panitia ad hoc memiliki kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, sepakat untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu sepakat untuk tidak diubah. Karena dengan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sama artinya mengubah negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, sepakat untuk mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini kita memiliki slogan yaitu NKRI harga mati. Yang ketiga, sepakat untuk mempertahankan sistem pemerintahan presidensil. Sistem pemerintahan presidensil adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tinggi pemerintahan ada di tangan presiden. Dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memiliki ciri umum sistem presidensil. Kesepakatan yang keempat, sepakat tidak menggunakan lagi penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga hal-hal normatif yang ada di dalam penjelasan dipindahkan ke dalam pasal-pasal. Di dalam sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
sebelum diamandemen, urutan yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah batang tubuh, yang terakhir adalah penjelasan pasal-pasal. Dalam hal ini, penjelasan pasal-pasal tidak digunakan lagi, tapi dimasukkan di dalam batang tubuh atau ke dalam pasal-pasal, sehingga penjelasan pasal-pasal dihapuskan. Kemudian susun sistematika Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen lebih sederhana, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Tidak ada penjelasan pasal-pasal. Yang terakhir, kesepakatan yang terakhir adalah sepakat menempuh cara adendum dalam melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di sini ada istilah adendum. Apakah itu adendum? Adendum adalah perubahan Undang-Undang Dasar secara yang tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mulai dari pembukaan, kemudian bentuk negara, kemudian mempertegas sistem presidensial, dan penjelasan yang hal-hal yang bersifat normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Intinya, adendum artinya perubahan Undang-Undang Dasar dengan tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan yang hakiki, yaitu yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan, yaitu proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Jadi, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu memuat pernyataan kemerdekaan. Ada di alinea yang keberapa, kalian bisa pelajari. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 mengandung dasar, rangka, dan suasana bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Mengandung dasar negara kita apa? Pancasila, yaitu terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang terakhir, pembukaan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 mengandung pengakuan terhadap hukum kodrat, hukum Tuhan, dan adanya hukum etis atau hukum moral. Jadi, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu mengandung pengakuan hukum kodrat, hukum Tuhan, dan hukum etis dan moral. Lah, bagaimana sikap dan cara seorang siswa dan warga negara dalam melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Nah, sebagai warga negara yang baik dan menghargai jasa para pahlawan, kita harus melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bagaimana caranya? Nah, anak-anak akan saya berikan tugas, yaitu tugasnya adalah sebutkan bagaimana seorang siswa dalam mempertahankan dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan bangsa dan negara. Tuliskan jawaban kalian di dalam selembar kertas folio dan kirimkan tugas kalian ke sekolah selambat-lambatnya 1 minggu setelah materi ini. Bagaimana anak-anak materi yang sudah kalian pelajari kali ini? Apakah kalian ada kesulitan? Apakah materinya bisa kalian pahami? Jika kalian kesulitan atau kurang memahami materi, kalian boleh menanyakan kepada Ibu Susi melalui jalur Japri atau melalui WhatsApp grup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selamat belajar, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa.